We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history. Destroy Japan's power to make war. Confirm payload status, Enola Gay. Over. Little boy is secure. Destruction. Enola Gay. Command, this is Enola Gay. Gay, confirm with initial point. Over. Over. He has 31,000. Little boy is secure. Clear to proceed, Enola Gay. We need. Gay. Begin to altitude for optimal drop trajectory. Pada pagi 6 Agustus 1945, langit Hiroshima terlihat damai. Warga Jepang di kota itu memulai hari tanpa bayangan akan datangnya kehancuran. Namun, tepat pukul 8.15 waktu setempat, sebuah bayangan raksasa melayang di atas Hiroshima. Pesawat pembom B-29 Amerika Serikat yang dinamai Enola Gay. Di dalam pesawat itu, bom atom pertama yang akan digunakan dalam peperangan, bernama Little Boy, siap dilepaskan. Ketika bom itu jatuh bebas dari ketinggian, warga Hiroshima tak mengetahui bahwa dalam hitungan detik, seluruh dunia akan berubah. Ledakan yang terjadi adalah sebuah ledakan sebesar 15 kiloton, menghasilkan kilauan terang seperti matahari kedua. Dalam waktu sekejap, ledakan menghancurkan hampir seluruh kota, menelan bangunan, jalan, serta ribuan nyawa. Ledakan dahsyat ini membakar udara, menciptakan suhu hingga ribuan derajat Celcius, yang membakar apa saja yang di sekitarnya. Awan berbentuk jamur menjulang tinggi, meninggalkan trauma yang tak terhapuskan di ingatan masyarakat Jepang. Tidak berakhir sampai di sana. 3 hari kemudian, pada 9 Agustus, sebuah bom kedua yang bernama Fat Man dijatuhkan di Nagasaki. Kali ini, dampaknya tidak kalah mengerikan. Ledakan berkekuatan sekitar 21 kiloton itu menghancurkan sebagian besar kota, membunuh puluhan ribu orang, dan meninggalkan bekas luka mendalam dalam sejarah manusia. Kedua bom ini menandai peristiwa penyerangan dengan senjata nuklir pertama dalam sejarah, mengubah wajah perang dan peradaban manusia untuk selamanya. Keputusan Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Jepang tak lepas dari konteks Perang Dunia Kedua yang berkepanjangan dan brutal. Amerika dan sekutu telah berjuang mati-matian di Pasifik, menghadapi pertahanan Jepang yang gigih. Jepang bersumpah tidak akan menyerah
meski sudah terpukul di berbagai front pertempuran. Serangan bom atom ini dipandang sebagai satu-satunya cara oleh Presiden Amerika Serikat pada saat itu untuk segera menghentikan perang. Dengan menyerang pusat-pusat perkotaan, Amerika berharap akan memaksa Jepang menyerah tanpa syarat, menghentikan pertumpahan darah, dan mencegah lebih banyak korban dari kedua belah pihak. Bom Hiroshima dan Nagasaki meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Jepang. Ratusan ribu nyawa melayang. Banyak di antaranya adalah penduduk sipil tak berdosa. Mereka yang selamat menderita akibat radiasi yang tak terlihat namun mematikan, menyebabkan berbagai penyakit mulai dari kanker, gangguan kesehatan genetik, hingga trauma psikologis yang terus hidup di benak mereka. Kedua kota ini dalam sekejap berubah menjadi reruntuhan. Bayangan kelam yang terus dikenang sebagai peringatan akan dahsyatnya kehancuran senjata nuklir. Di panggung internasional, ledakan ini menjadi sinyal dimulainya era baru yang dikenal sebagai era nuklir. Dunia menyaksikan dengan ngeri dampak senjata yang begitu destruktif, hingga akhirnya berbagai negara memulai perlombaan senjata nuklir untuk memperkuat posisinya. Tetapi dampak baiknya adalah lahirnya kesadaran mendalam akan perlunya perdamaian dan larangan terhadap penggunaan senjata nuklir. Pada tahun 1968, terbentuklah Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir yang bertujuan mencegah penyebaran senjata nuklir. Dunia mulai memahami, meskipun sudah terlambat bagi Jepang, bahwa perang nuklir tak akan membawa kemenangan yang sesungguhnya. Bagi Indonesia sendiri, serangan bom atom di Jepang justru mempercepat perjuangan kemerdekaan. Jepang yang sudah kewalahan dan mengalami kehancuran parah akhirnya menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Kalahnya Jepang mengakhiri pendudukan militer mereka di Asia, termasuk di Indonesia yang telah dijajah oleh Jepang sejak 1942. Momen kekalahan Jepang ini membuka celah bagi para pemimpin nasionalis Indonesia seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, 2 hari setelah kekalahan Jepang diumumkan. Sejak saat itu, Indonesia mengalami perubahan besar. Dengan merdeka, Indonesia mampu memulai perjalanan panjang sebagai sebuah negara yang bebas, berjuang untuk mengatur dirinya sendiri setelah lebih dari 300 tahun dijajah. Jatuhnya bom atom menjadi titik tolak bagi kemerdekaan, membawa Indonesia ke arah yang baru dalam sejarahnya. Jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki tidak hanya merupakan tragedi kemanusiaan, tetapi juga tonggak sejarah yang membentuk arah dunia modern. Peristiwa ini menjadi pengingat keras bagi dunia akan pentingnya perdamaian.